Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ashabal fadhail, para alim ulama ingkang tansah kita takdimi dalah ingkang tansah kita dherekaken, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kita mulyakaken, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, sederek-sederek santri, putra-putri Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin, hadanallah wa iyyakum. Dalam kesempatan yang penuh berbahagia menika, pertama monggo kita sareng-sareng bersyukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat saha rahmah dhateng kula lan panjenengan sedaya, hingga kanthi wasilah saha lantaran nikmat-nikmat kala wau kula lan panjenengan sedaya saged berkumpul bermuajahah wonten komplek Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin menika kanthi ngudi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala lewat nglampahi perintah-perintahipun ing antawisipun inggih menika ngaji atawi thalabul ilmi kados dalu punika. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hadanallah wa iyyakum. Wonten kesempatan pengaosan selapanan Ahad Paing yang kesekian menika badhe kula aturaken setunggalipun judul inggih menika sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi dan rasul. Sesuai permohonan permintaan kathah masyarakat agar supaya forum Ahad Paing ini mensejarahkan Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Dan saat inilah mulai kula tuhuni, mulai kita laksanakan, namun mboten saged sedaya, paling tidak mangke 3 atawi 4 pertemuan saat menika yang pertama atau perdana. Ugi kula sampaiaken dengan bahasa campuran, sebab ada 2 permohonan dari kalangan sepuh nyuwun kon basa lugu, basa Jawa lugu. Merga nek basa Indonesia alesane kurang begitu paham. Iki kalangan sepuh. Kalangan nom mohon tetap memakai bahasa Indonesia kaya sejarah-sejarah ingkang sampun dipun utarakaken teng Ahad Paing kapengker. Nah, 2 permohonan ini sudah barang tentu agar supaya mangke saged keleksanan sedaya, maka dalam penyampaian kula sak mangke bahasanipun campuran iki menika bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Menawi diperinci wektale mboten enten para rawuh. Umpamane saiki basa Jawa
pertemuan selanjutnya basa Indonesia niki mangke malah terlalu dangu. Padahal judul yang akan disampaikan oleh Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin menika sangat banyak, kathah sangat. Kalau satu judul disampaikan dua bahasa, dua pertemuan niki mangke kadosipun terlalu bertele-tele. Untuk itu mangke ojo kaget Bapak Ibu para sedaya, bahasa penyampaian kami mangke kita campur basa Indonesia lan basa Jawa. Ngaten Pak Bu nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hadanallah wa iyyakum. Judul kula wangsuli malih sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Kerangka-kerangkanipun setunggal inggih menika kejadian-kejadian aneh menjelang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, tanggal lahirnya Nabi dan tempatnya lahir. Tiga, sebab dinamakan tahun gajah dan sebab dinamakan Mekah. Empat, yang memberi nama Muhammad dan sebab dinamakan Muhammad. Lima, nasab Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Enam, para wanita yang menyusui dan mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuh, keajaiban-keajaiban Nabi Muhammad ketika masih kecil. Delapan, Nabi Muhammad pulang ke pangkuan ibunda di Mekah. Sembilan, Nabi Muhammad diperkenalkan kepada saudara-saudaranya di Madinah dari pihak bapaknya. 10, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di Abuwa. 11, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 12, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. 13, hal-hal penting yang dilakukan oleh Nabi ketika masih diasuh oleh pamannya Abu Thalib. 14, pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. 15, para istri Nabi Muhammad SAW. 16, putra putri Nabi Muhammad SAW. 17, atau yang terakhir, renovasi Ka'bah oleh kaum Quraisy. Menikolah kerangka-kerangka yang insya Allah dalu menika kita paparaken, kita sampaikan, kita terangaken dengan harapan muga-muga kula lan panjenengan diakui sebagai umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejati. Ngeten ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hadanallah wa iyyakum. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia ini bergetar terlebih dahulu. Mengapa? Karena ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian itu pertama, istana Raja Kisra itu bergetar tanpa ada lindu, getar tanpa ono lindu, terus bergetar terus, akhirnya 14 teras, 14 loteng hancur luluh lantak rata dengan tanah. Ora ono sebab opo-opo, getar hancur 14 loteng, 14 lantai. 2, Telaga Sawan atau Bengawan Sawat yang disucikan oleh manusia ketika itu, yang dianggap memiliki tuah, yang dianggap memiliki barokah, yang dianggap memiliki maziah atau keistimewaan, tanpa ada sebab apa-apa airnya menguap, banyune asat ora ana sing nguras. Ini betul-betul kejadian aneh. Nomor 3,
api obor, api abadi di negeri Persia yang biasa disembah oleh kaum Majusi atau kaum Zoroaster, kaum Majusi atau agama Majusi Zoroaster itu menyembah dan memuji terhadap api. Api itu padam menjelang kelahiran Nabi, padahal api itu tidak pernah padam selama 10 abad, 1 milenium, 1000 tahun. Menjelang lahirnya Nabi Muhammad padam, tidak ada yang memadamkan, mati orang sing mateni. Yang biasa disembah oleh agama Majusi atau Zoroaster, di mana agama Zoroaster atau Majusi adalah agama resmi di negeri Persia pada saat itu. Padam menjelang lahirnya Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak akan menjadi khotimul anbiya wal mursalin, pemimpin umat sepanjang masa seluruh dunia. Salajengipun setelah kejadian-kejadian aneh itu berlalu, lahirlah jabang bayi yang mulia, jabang bayi yang agung, yaitu tepat pada fajar, pada Kubaila Fajri Yaumil Isnain, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kanjeng Nabi Muhammad niku Bu laire menjelang fajar dinone Senin tanggale 12 Maulud atau Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. 20 April 570 Masehi, tepatnya di kota Mekah. Wabil khusus atau lebih tepatnya Mekah itu kan Ombo. Mekah yaitu di lembah Abu Thalib. Dinamakan lembah Abu Thalib karena kawasan itu dihuni, ditempat tinggali oleh Bani Hasyim yang merupakan salah satu nasab dari Nabi Muhammad SAW, yang sekarang lembah Abu Thalib itu telah dibangun setengahpun maktab besar, perpustakaan besar ya, namanya Maktab Makkah Mukarramah. Dulu dibangun masjid oleh Al-Khayzuron, Al-Khayzuron itu ibu kandung dari Khalifah Harun Ar-Rasyid ya, pada dinasti Abbasiyah. Dibangun sebuah masjid pada tahun 1370 Hijriah atau 1950 Masehi oleh Syekh Abbas Al-Qattan, dibongkar dan dibangun sebuah perpustakaan sampai sekarang masih berdiri, cukup megah. Tempatnya nek jenengan mpun haji, mungkin pun preso atau dereng kaji sesuk nek pas teng mriko niku teng sebelah timur halaman masjid ya. Sebelah timur halaman masjid. Jadi Masjidil Haram kan gadah pinten-pinten halaman ya. Wetan, lor, kidul. Lah iki sing sebelah wetan timur. Di situ ada tulisan Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Disitulah tempat lahirnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Sebab dinamakan Mekah ya, yaitu orang-orang yang berbuat zalim di dalamnya pasti hancur, pasti musnah. Untuk itu kota itu dinamakan Mekah. Sebab dinamakan tahun gajah ora wae. Iki menika tentara Abraha ya.
Abrahah niku nggawa bala tentarane yang berkendaraan gajah. Niku badhe menghancurkan Ka'bah di Mekah. Masalahnya napa? Masalahnya Abrahah itu iri drengki melihat orang-orang setiap tahun berbondong-bondong pergi ke Mekah untuk beribadah, melaksanakan ibadah haji. Nah, Abrahah itu iri dengki, sehingga Abrahah nggawe gereja di San'a dengan tujuan mengalihkan perhatian pada orang-orang sing biasane niku ibadah haji teng Mekah Madinah, agar supaya menuju ke San'a, gereja yang telah dibuatnya. Berdasarkan inilah maka Abrahah yang kedudukannya sebagai gubernur dari kerajaan Nasrani Abyssinia yang memerintah di Yaman, dia beserta para tentaranya yang berkendaraan gajah menuju ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebelum sampai di Mekah, tepatnya di tempat yang namanya Al-Mughammas, oleh Allah Subhanahu wa taala, Abrahah dan tentara-tentaranya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran burung-burung ababil yang membawa batu-batu dari api neraka. Disitulah Abrahah hancur beserta para tentaranya. Nah, sebab inilah maka tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah. Pada umumnya bangsa Arab, tiang-tiang Arab, sebelum ada kalender Islam, sebelum ada kalender Hijriah, menamakan tahun itu sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada tahun tersebut. Jadi orang tahun 1, 2 sampai sekian itu tidak, tapi pada tahun itu ada kejadian apa? Nah, terus dinamakan tahun kejadian, ya kejadian apa? Nah, ini menjelang lahirnya Nabi Muhammad 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad, berarti Abrahah dan tentaranya itu menyerang Ka'bah terjadi pada bulan Muharram, pada bulan Suro, 50 hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijenengi tahun fil, tahun gajah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wulidtu amal fil." Aku dilahirkan pada tahun fil, tahun gajah. Mudeng Pak? Paham? Paham pun jenengan? Jadi sebab dinamakan tahun gajah, ya, lan sebab dinamakan Mekah. Ngaten ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hadanallah wa yakum. Jabang bayi yang kelak akan menjadi khatimul anbiya wal mursalin, pemimpin umat seluruh jagat dan sepanjang masa, Muhammad asmanya, lahir pun tidak sama dengan bayi-bayi yang lain, sangat berbeda. Letak perbedaannya apa? Antara lain Nabi Muhammad lahir itu pun nadhiman, nadhifan, mahtuman, maktu as-surrah, toyiban, dahinan, makhulah. Nabi lahir niku Pak Bu, ini pun nadhifan, resik, pun boten enten lendir-lendire. Biasanya pun nek bayi nembe lahir kan ana Bu nggih, lendir-lendire wonten to nika. Terus oleh Bu Bedan atau Mbah Dukun niku dilap-lapi. Nabi Muhammad sama sekali tidak ada lendirnya, resik sih. Mahtunan, Muhammad adalah seorang laki-laki. Sabarang tentu nek laki-laki niku dihitan. Nah, Nabi Muhammad lahir niku sampun mahtun para rawuh, sampun dihitan. Dadi mboten enten sing ngitani teng donya, empun awit lahir pun hitan. Tur empun mboten ari-arine, ari-ari nggih, kaya sing anu sing kaya sing diwedhe bathok ya apa Bu nggih? Nggih, ari-ari nggih. Niku pun pedhot. Pun pisah piyambak. Tur wangi ambune,
lan mripat soco lorone empun celaane. Nikilah jabang bayi yang agung dan mulia yang kelak akan menjadi pemimpin besar di seluruh dunia menika. Nabi Muhammad lahir pertama kali meletakkan badannya di dunia menika, kedua tapak tangannya, telapak tangane kalih niku menapak lantai atai bumi niku layaknya orang yang sedang sujud, orang yang sedang sujud ketika sholat. Ming wae mustakanipun agak ke atas, lajeng wajahnya menatap ke arah atas sampai ke arah langit. Nikulah bayi yang hebat. Ora ana nggih sak donya sing ngoten. Bayi umume lahir nangis terus diwedahi tampah lan sak piture. Nabi mboten, lahir kedua tapak tangannya napak tenggen lantai, tenggen bumi, layaknya orang sujud ketika sholat. Mingwe mustakane niku agak ndangak munggah, lajeng wajahe melihat ke arah langit. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, hadanallah wa iyyakum. Sak lajeng sinten to sing paring asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini sering ya masyarakat sok tangklet-tangklet, ana sing ujuk-ujuk wis pokoke Muhammad, ana sing muni malaikat. Nah, saat nikilah kula aturi jawaban sesuai dengan kitabipun. Ingkang paring asma Muhammad inggih menika kakeknya Abdul Muthalib. Sinten Bu? Mbahnya asmanipun Abdul Muthalib. Atas dasar ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilham kehendak Allah ning lewat mbahnya Abdul Muthalib. Suwijining kitab dawuh innahu qila li jadihi Abdul Muthalib limas maeta ibnaka Muhammad wa laysa min asma'i abaika wala qaumika qala rajautu ayyuhmata fis sama wal ard. Tiang tangklet kalian Abdul Muthalib lima samaita, kenapa kowe kok jenengi putramu Muhammad padahal nama Muhammad ki ora ana nak nggo bapak-bapakmu lan kaummu. Abdul Muthalib menjawab rajautu ayyuhmata fis sama wal ard. Aku berharap supaya anak tersebut mendapat pujian dari langit maupun dari bumi. Paham Bu? Jadi sebab dinamakan Muhammad yaitu supaya mendapatkan pujian dari langit maupun dari bumi. Ingkang paring nami sinten Pak? Kakeknya Abdul Muthalib, Muhammad asmanipun. Nek cara putra putri panjenengan sing tasih mondok Bu Pak, Muhammad niku alam mangkul. Alam mangkul saking isim maf'ul mudha'af Muhammadun. Eta asale isim maf'ul terus digawe nama orang. Nah ini namanya alam mangkul. Wis iki bocah-bocah mawon awake dhewe sing penting ngerti sejarah ngaten nggih. Badhe mumet diterangake alam mangkul dan sebagainya. Serahkan pada putra-putri kita aja. Ngeten nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, Muhammad itu putrane sapa to? Nggih. Muhammad putrane sinten? Muhammad inggih menika putranipun Abdullah. Nasab saking Abdullah ngantos dunumugi Nabi Adam alaihissalam niku jumlahipun 50 tiang. Pak, jumlahipun 50 tiang. Jadi Abdullah sampai pol akhir ngrika Nabi Adam jumlahipun 50. Sinten bapak-bapak atau ibu atau sederek santri nek ajeng nyatet nasabe Nabi Muhammad ngantos Nabi Adam, kula waosaken alon-alon Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ayyi bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Uddi bin Udad bin Muqawwam bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Saruh bin Arhu bin Falah bin Abar bin Salah bin Arfahsam bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Mutawasslih bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Yanas bin Ses bin Adam Abil Basar alaihi salam. Apal Pak? Apal Bu? Nasab sakmon dawane ya. Ya paling mboten ya tabaruk lah ya. Hati mireng nasabipun Nabi Muhammad nabi kita nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hadanallahu wa iyyakum. Sak sampunipun kita ngertosi Nabi Muhammad niku putrane sinten sampai jalur Nabi Adam mriko pinten wong. Sak menika kita ngertosi bilih Nabi Muhammad menika meskipun orang besar, orang agung, orang mulia, ning secara fisik padha karo menungso liyane. Bayi pun secara fisik padha karo wong liyane. Beliau ya kagungan asta, kagungan sukun, kagungan soco, kagungan mripat, kagungan lesan lan sak piturute. Onderdele persis karo menungso liyane. Untuk itu ada hal-hal yang menungso liyane, dalam hal ini jabang bayi nglakoni liyane, Nabi Muhammad ketika bayi pun juga nglakoni kaya dene bayi-bayi liyane. Yaiku nek umume bayi napa Bu? Iki menika disusoni, gitu. Umume bayi disusoni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ngaten, nalika alit nggih disusoni. Yang menyusui ada 3 wanita. Nomor setunggal iki menika ibundanya yang mulia yaitu Siti Aminah. Terus sak sampun ibunya Siti Aminah dilanjutkan Suwaibah Al-Aslamiyah. Suwaibah Al-Aslamiyah itu siapa? Suwaibah Al-Aslamiyah inggih menika budak sahayanipun pamanipun ingkang naminipun Abdul Uzza. Abdul Uzza ki engko dewasane Abu Lahab lho. Lah niku nama saderenge ganggu Nabi Muhammad niku Abu Lahab niku Abdul Uzza. Sinten Bu? Mana ana pertakokan siapakah Abu Lahab itu? Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Abu Lahab itu nyelakop julukan karena dia melakukan hal yang jelek, mengganggu perjuangan Nabi. Maka Abdul Uzza diberi lakop jenenge Abu Lahab. Nah, ketika ponakanipun lahir inggih menika calon nabi besar, Abdul Uzza niki riang gembira, seneng bahagia. Saking senenge, saking bahagiane budak sahanya ya budake iki dimerdekakno. Perwujudan senenge budake dimerdekakake. Asmanipun inggih menika Suwaibah
al-Aslamiyah, yang kemudian nyusui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak sampunipun ibunipun piyambak Siti Aminah. Terus wanita yang ketiga ingkang nyusui Nabi Muhammad inggih menika Halimah As-Sa'diyah. Pripun kok iso Halimah As-Sa'diyah? Siapa dia? Nek waus pertama jelas tahu persis ibunya. Dua adalah budak sahayanya pamannya yang telah dimerdekakan. Sekarang yang ketiga, siapa Halimah As-Sa'diyah? Apakah itu masih saudaranya, masih keluarganya? Sanes para bapak para ibu. Halimah As-Sa'diyah adalah orang Badiah, orang desa. Cara nggone dhewe niku wong plosok, desa plosok kono adoh saka kutha. Mengapa dia kok bisa menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sejarahnya ngene. Ya, ijo ngantuk sejarah ke Nabi kok ngantuk, pertanda kurang cinta pada Nabi ya. Kalau kita betul-betul cinta pada Nabi, pasti insya Allah kita serius mendengarkannya. Ngrungokake terus mbayangake. Lah ngoten to Pak Bu nggih. Ora malah ngantuk, ora malah ngoceh dhewe. Oh, sembrono sul adab wong. Sing kene nggih cerita Nabi kita kok ora kok takzimi. Oh, kualat mbuh sampean. Meneng iki bisa ngatakan ya. Pun Halimah As-Sa'diyah iki menika tiyang Badiah, tiyang desa. Pada waktu itu para rawuh, orang-orang Arab khususnya kaum bangsawan niku mboten nyusoni putrane piyambak, mboten nyusui anakipun piyambak balik diburuhno lan dititipno nak nggo Badiah, nak nggo desa karo wong-wong desa kono mau. Nah, adate pripun pada saat niku? Wong-wong Badiah, wong-wong desa niku istilahnya cara mbiyen wong golek gabah itu nguyang. Ibu-ibu kelingan nguyang. Nguyang niku lunga ning desa ndi ngoten to? Golek gabah. Iki nguyange wong gone dhewe ya. Nek nguyange wong Arab niku mboten nguyang golek gabah, mboten ning nguyang golek bayi-bayi kota sing bakal disusokake lan dititipake. Mangkat. Jadi setiap hari itu ada wanita-wanita dari desa itu keluyuran di kota. Ider jasa lah. Jasa nyusoni. Nah, bagaimana kok iso Nabi Muhammad niki ngerisik, memang calon orang besar niku wis ngerisik saka sithik. Nabi Muhammad dipun ngeri niki pun ketula-tula niki. Pripun? Banyak wanita dari Badiah dari desa janji apa menika metuki Muhammad, mlebu ning daleme Muhammad. Ya, pada saat itu ning kakekipun niku do wegah kabeh. Do wegah kabeh. Wanita iki wegah sedaya alasane dua. Satu, karena Muhammad berasal meskipun bangsawan tapi bukan seorang jutawan. Bukan orang kaya, hanya sederhana mawon. Yang kedua, Muhammad yatim. Inilah yang menjadi alasan mayoritas wanita menolak dititipi Muhammad. Loh kok bisa Sa'diyah? Saking kepepete Pak. Halimah Sa'diyah niku kepepet. Dilalah kancane wadon-wadon niku bareng-bareng nguyang wis do nggawa bayi dhewe-dhewe. Ning Halimah Sa'diyah niku tasih kosong. Akhirnya dia tidak mau kalau pulang kosongan. Sak intuke bayi lah, sak intuke. Akhirnya dia minta izin pada suaminya untuk mengambil jabang bayi yang dia sendiri itu tidak tahu bahwa jabang bayi ini adalah jabang bayi yang nanti akan menjadi pemimpin besar seluruh dunia. Mboten ngerti. Anak ngerti kan rebutan, ya. Orang ngerti. Mangkatlah dia ke tempat bayi Muhammad itu sedang berbaring. Salajeng sudah iktikad Halimah siap menerima Muhammad meskipun dari keluarga yang sederhana dan yatim. Halimah berangkat. Di waktu dia akan menyentuh pertama kali Muhammad, sang jabang bayi yang baru aja lahir, itu sudah menunjukkan keistimewaannya para rawuh. Apa keistimewaannya?
Inggih menika dia sedang tidur nyenyak di atas sutra hijau dan berselimut wol yang putih, lebih putih daripada susu. Kemudian Halimah pelan-pelan memegang dadanya. Bangunlah sang jabang bayi yang aneh, yang mulia ini. Dia mesem dan membuka kedua matanya. Halimah terkejut karena dari kedua matanya itu ada cahaya, ada sinar yang langsung nyelorot ke atas, langsung nyelorot ke langit. Terkejutlah Halimah As-Sa'diyah. Terlepas dari keterkejutan, terus kemudian dibawa sebagaimana wanita-wanita lain membawa bayi ke Badiah, ke kampung yang jauh dari kota Mekah. Di waktu para rawuh Muhammad dalam pangkuan dan asuhan Halimah As-Sa'diyah, ada beberapa keanehan lagi. Ana pirang-pirang keistimewaan lagi sing ora ana bayi-bayi liya kaya ngono kuwi mau. Apa menika? Setunggal inggih menika Nabi Muhammad ya, ketika masih kecil, menurut riwayat Halimah As-Sa'diyah niku sampun bisa ngucapaken Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira secara fasih. Apal panjenengan? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itulah ucapan Muhammad ketika masih mungil, ketika masih bayi di pangkuan Halimah As-Sa'diyah. Keistimewaan malih riwayat saking pamanipun Al-Abbas preso bilih Muhammad ketika masih bayi tidur di ranjangnya. Muhammad sedang bercakap-cakap lembut dengan bulan. Dengan bulan nih, iso bercakap-cakap. Nabi Muhammad setelah dewasa, pamannya Al-Abbas berkata, "Wahai anak pamanku, yang aku masuk agamamu karena aku melihat tanda-tanda kenabianmu ketika kamu masih bayi berada di ranjangmu, kamu sedang bercakap-cakap lembut dengan bulan, dan tanganmu, dirijimu menunjuk ke arah bulan, bulan itu berjalan menurut dirijimu diarahkan kemana." Rasulullah setelah dewasa bersabda dawuh, "Memang pada waktu itu aku sedang bercakap-cakap dengan bulan, dan aku mendengar sujudnya di bawah aras." Itulah Muhammad ketika masih bayi. Salajengipun keistimewaan malih Nabi Muhammad ketika masih mungil, ketika masih bayi itu tidak pernah menangis. Ana Bu, Pak, bayi ora tau nangis enten? Mboten enten nggih? Mboten enten, mesti ana nangise. Nabi Muhammad niku mboten nate nangis ketika bayi, kecuali dia itu sedang telanjang bulat. Ngerti Bu telanjang bulat? Wuduh, kaya ibu nek ajeng makpungi anake cilik kan diwuduhi. Ya, Nabi Muhammad nek diwuduhi ngono kuwi niku nangis. Tambane umume nek bayi umum kan disusoni nggih. Nabi Muhammad disusoni mboten purun tasih nangis mawon, tambane aurate ditutupi. Aneh nggih? Itulah calon pemimpin umat. Salajengipun diriwayataken kalian saudari tirinipun naminipun Al-Sayma'a, itu saudara tiri Nabi Muhammad SAW. As-Sayma'a ini sering melihat
Muhammad karena sedulur, sejajar, sebaya, sering jalan-jalan itu mego ya. Dil mego niku sering ngaup-ngaupi Muhammad. Di mana Muhammad berjalan, mego ikut. Umpama Muhammad ngilen, mego ikut ngilen, ngalor ikut ngaler. Ana wong sing kaya ngono? Mboten enten nggih? Mboten enten. Itulah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tasih alit, tasih bayi.